Halo peserta didik semuanya, kita kembali bertemu dalam pelajaran geografi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Apa saja unsur-unsur cuaca dan iklim itu? Silakan simak penjelasan berikut ini. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh tentang unsur cuaca dan iklim, maka sebaiknya kita harus tahu dulu apa arti dari cuaca dan apa arti dari iklim. Nah, cuaca dan iklim adalah dua hal yang berbeda. Cuaca merupakan keadaan udara di suatu tempat pada suatu saat. Sedangkan iklim merupakan rata-rata cuaca, minimal pengukuran adalah 10 tahun. Semakin banyak tahunnya, maka keakuratannya akan semakin baik. Kemudian yang kedua, cuaca meliputi daerah yang sempit, sedangkan iklim meliputi daerah yang sangat luas. Bisa satu negara, bisa satu benua, ataupun mungkin bisa suatu kawasan benua. Yang ketiga adalah cuaca berlangsung dalam waktu yang singkat, bisa dalam hitungan menit, bahkan jam. Sedangkan iklim berlangsung dalam waktu yang sangat lama, itu tahunan atau 10 tahun ataupun 20 tahun. Nah, itu adalah perbedaan antara cuaca dan iklim. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa cuaca merupakan bagian dari iklim. Selanjutnya adalah unsur-unsur dari cuaca dan iklim. Yang pertama adalah suhu udara atau temperatur, yang kedua tekanan udara, yang ketiga angin, yang keempat kelembaban udara, yang kelima awan, dan yang terakhir adalah hujan. Nah, keenam unsur iklim dan cuaca ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah suhu udara. Suhu udara merupakan keadaan panas atau dinginnya udara. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu udara adalah termometer. Suhu udara di permukaan bumi yang tertinggi adalah di daerah tropis, kemudian menurun seiring dengan bertambahnya letak lintang sampai ke arah kutub. Suhu udara biasanya dinyatakan dalam skala Celcius ataupun Fahrenheit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya suhu udara di suatu daerah. Yang pertama adalah lamanya penyinaran matahari. Semakin lama matahari menyinari permukaan bumi, suhu udaranya akan semakin panas. Kemudian yang kedua, banyak sedikitnya awan. Jika awan banyak, suhu udara akan rendah, berbeda dengan langit cerah tanpa awan. Lalu yang ketiga, perbedaan letak lintang. Semakin jauh dari khatulistiwa atau ekuator, suhu akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan penyinaran matahari pada daerah ekuator tegak lurus jika dibandingkan dengan daerah lintang sedang atau lintang tinggi. Kemudian yang keempat adalah sudut datang sinar matahari. Matahari pada waktu terbit dan terbenam akan lebih rendah suhunya dibandingkan pada waktu tepat berada di atas kepala. Dan yang terakhir adalah relief permukaan bumi atau ketinggian tempat. Daerah pegunungan akan memiliki suhu udara yang rendah dibandingkan dengan daerah pantai. Nah, itu adalah suhu udara. Kemudian, yang kedua adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Tekanan udara semakin rendah jika semakin tinggi dari permukaan laut. Artinya, ketinggian wilayah berkaitan dengan tekanan udara. Semakin tinggi suatu wilayah, maka semakin rendah tekanan udaranya, dan berlaku sebaliknya. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara adalah barometer dengan satuan milibar. Daerah yang banyak menerima panas matahari, udaranya akan mengembang dan naik. Oleh karena itu, daerah tersebut bertekanan udara rendah. Di tempat lain, terdapat tekanan udara yang tinggi, sehingga terjadilah gerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan udara rendah. Gerakan udara tersebut dinamakan dengan angin.
Yang ketiga unsur iklim dan cuaca tersebut adalah angin. Angin merupakan udara yang bergerak dari daerah yang memiliki tekanan udara maksimum atau tinggi ke daerah yang memiliki tekanan udara minimum. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin adalah anemometer. Secara umum, angin dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada angin tetap, yang kedua ada angin musim, dan yang ketiga ada angin lokal. Angin tetap adalah angin yang tetap berhembus sepanjang tahun. Ada 4 jenis angin tetap. Yang pertama adalah angin pasat, yaitu angin yang bertiup dari daerah subtropis atau sekitar lintang 35 derajat LU dan 35 derajat lintang selatan ke arah tropis atau ke arah khatulistiwa. Nah, bisa diperhatikan di gambarnya, angin ini bergerak dari lintang 35 derajat, baik lintang utara ataupun selatan ke arah garis khatulistiwa atau ke daerah tropis. Kemudian yang kedua, angin tetap ini adalah angin antipasat. Angin antipasat ini adalah kebalikan dari angin pasat. Merupakan angin yang bertiup dari daerah tropis ke daerah subtropis. Angin ini bertiup pada ketinggian tertentu. Artinya, angin yang telah sampai ke daerah tropis kemudian naik pada ketinggian tertentu dan berbalik arah ke asalnya atau ke daerah subtropis. Bisa diperhatikan pada gambarnya. Kemudian yang ketiga adalah angin barat. Angin yang bertiup dari arah barat ke timur yang terjadi di lintang 40 derajat lintang utara sampai dengan 60 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan sampai dengan 60 derajat lintang selatan. Nah, bisa diperhatikan pada gambar yang ada di dalam slide-nya. Kemudian yang keempat, angin tetap itu adalah angin timur, yaitu angin yang bertiup dari arah timur ke arah barat yang terjadi di sekitar lintang 60 derajat utara dan lintang 60 selatan. Kemudian yang keempat adalah angin timur. Angin timur yaitu angin yang bertiup dari arah timur ke arah barat yang terjadi di sekitar lintang 60 utara dan 60 derajat selatan. Selanjutnya adalah angin lokal. Angin lokal ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah angin laut. Angin yang bertiup dari laut menuju daratan dan terjadi pada siang hari. Hal ini terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas jika dibandingkan dengan laut. Sehingga di darat tekanan udaranya akan menjadi minimum dan angin akan bergerak dari laut menuju daratan. Kemudian yang kedua adalah angin darat. Angin yang bertiup dari darat menuju laut dan terjadi pada malam hari. Hal ini terjadi karena pada malam hari, laut akan melepaskan panasnya, sedangkan daratan akan cepat dingin sehingga angin akan bertiup dari darat menuju laut. Yang ketiga adalah angin gunung, angin yang bertiup dari puncak gunung menuju lembah dan terjadi pada malam hari. Kemudian yang keempat adalah angin lembah, angin yang bertiup dari lembah menuju puncak gunung dan terjadi pada siang hari. Kemudian yang selanjutnya ada angin lokal lainnya, itu disebut dengan angin jatuh, yaitu angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah yang sifatnya panas dan kering karena sudah tidak mengandung uap air. Angin ini sering juga diistilahkan dengan angin fog. Nah, ada beberapa angin jatuh. Contoh angin jatuh di Indonesia, yang pertama ada angin Baforok, terdapat di Tanah Karo dan Deli atau Sumatera Utara. Kemudian angin Kumbang di Cirebon, Jawa Barat, angin Gending di Probolinggo, Jawa Timur, angin Berubu yang terdapat di Makassar, Sulawesi Selatan, dan angin Wambrau yang ada di Biak atau Papua. Tentu angin ini berpengaruh terhadap kondisi geografis masyarakat setempat. Lalu yang ketiga adalah angin musim. Kenapa disebut dengan angin musim? Karena angin ini berganti arah setiap 6 bulan sekali. Angin musim disebut juga dengan angin muson. Yang pertama jenis angin musim ini adalah angin muson barat.
Angin yang bertiup dari bulan Oktober hingga Maret karena bulan ini matahari berada di belahan bumi bagian selatan. Ketika belahan bumi bagian selatan mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak jika dibandingkan dengan utara, maka tekanan udara di selatan akan menjadi minimum, sedangkan di utara akan menjadi maksimum. Sehingga angin akan bergerak dari belahan bumi utara menuju selatan. Akibat adanya pengaruh rotasi bumi, maka angin ini berbelok arah dan sampai di Indonesia menjadi angin muson barat. Angin muson barat ini banyak mengandung uap air karena berasal dari Samudra Pasifik, sehingga angin muson barat ini di Indonesia banyak menimbulkan hujan, dan pada bulan ini Indonesia mengalami musim hujan. Kemudian yang kedua adalah angin muson timur. Angin ini kebalikan dari angin muson barat. Bertiup dari bulan April hingga Oktober setiap tahunnya, karena bulan ini matahari berada di belahan bumi bagian utara. Artinya apa? Bahwa belahan bumi utara akan lebih banyak menerima sinar matahari jika dibandingkan dengan belahan bumi selatan. Maka belahan bumi utara tekanan udaranya minimum, sedangkan selatan akan sebaliknya, yaitu maksimum. Sehingga angin akan bergerak dari belahan bumi selatan menuju belahan bumi utara. Pengaruh rotasi bumi, maka angin ini berbelok arah dan sampai di Indonesia menjadi angin muson timur. Angin muson timur ini sedikit membawa uap air karena berasal dari benua Australia yang mayoritas wilayah gurun dan kering, sehingga di Indonesia mengalami musim kemarau. Nah, itulah jenis-jenis angin yang ada di dunia ini. Ada angin tetap, ada angin lokal, dan ada angin musim. Selanjutnya, unsur yang keempat adalah kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung di dalam udara. Alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban tersebut adalah hygrometer. Udara dikatakan jenuh jika kelembabannya 100%. Kelembaban udara terdiri atas dua jenis. Yang pertama adalah kelembaban absolut, yaitu banyaknya uap air yang terdapat dalam 1 meter kubik udara. Kelembaban udara absolut dinyatakan dalam gram per meter kubik. Sedangkan yang kedua, kelembaban relatif, yaitu perbandingan jumlah uap air di udara atau kelembaban mutlak atau absolut dengan jumlah uap air maksimum yang dapat dikandung dalam udara. Biasanya kelembaban udara relatif ini dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, ada cara yang dapat digunakan untuk menghitung kelembaban relatif ini, sama dengan kelembaban mutlak atau absolut dibagi dengan jumlah uap air maksimum dikali 100%. Selanjutnya, yang kelima adalah awan. Merupakan kumpulan titik-titik air atau juga es, atau juga bisa berupa kristal-kristal es. Awan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan ketinggiannya. Yang pertama ada awan tinggi dengan ketinggian 6.000 sampai 9.000 meter di atas permukaan air laut. Kemudian ada awan sedang dengan ketinggian 2.000 sampai 6.000 meter di atas permukaan air laut. Dan yang ketiga adalah awan rendah, yaitu ketinggiannya kurang dari 2.000 meter di atas permukaan air laut. Kemudian berdasarkan pertumbuhan vertikal, ada awan cumulus dan ada awan cumulus nimbus. Kelima jenis awan ini akan kita bahas secara masing-masing. Yang pertama adalah awan tinggi. Awan tinggi yang pertama disebut dengan awan cirrus. Jenis awan ini lembut dan mengandung kristal-kristal es yang berbentuk seperti bulu burung. Nah, bisa diperhatikan di dalam gambarnya. Kemudian yang kedua ada awan cirrostratus, yaitu awan yang memiliki bentuk putih kelabu yang halus dan akan menutup seluruh permukaan langit. Terkadang jenis awan ini akan menimbulkan hujan gerimis pada saat hari yang panas.
Lalu yang ketiga, jenis awan tinggi itu adalah awan cirrocumulus, yaitu awan yang muncul dalam bentuk bintik-bintik kecil atau riak kecil. Masa estimasi awan ini hanya berlangsung singkat. Kemudian awan sedang. Awan sedang yang pertama disebut dengan awan altocumulus. Bentuknya kecil-kecil seperti bola-bola kapas bergandengan serta memiliki jumlah yang banyak di langit atau di atmosfer. Berwarna putih atau abu-abu saat tampak di langit, kemudian dapat menimbulkan curah hujan yang deras yang kadang disertai petir. Kemudian yang kedua adalah awan altostratus. Bisa diperhatikan di dalam gambarnya, itu meliputi sebagian atau seluruh langit. Kemudian berwarna abu-abu kebiruan atau kelabu, terbentuk pada waktu sore hari dan malam hari, kemudian akan menghilang pada saat matahari sudah terbit dan berpotensi menghasilkan hujan ringan jika awan terkumpul cukup banyak. Nah, itu adalah dua jenis awan sedang. Kemudian yang ketiga adalah jenis awan rendah. Yang pertama disebut dengan awan stratocumulus. Awan stratocumulus ini berbentuk seperti bola tetapi memiliki persebaran yang cukup luas di langit. Kemudian awan ini juga dapat ditemui dengan mudah di wilayah pantai. Munculnya jenis awan ini menandakan atmosfer yang berada di sekitar awan cenderung stabil dan berpotensi menghadirkan hujan lokal jika massa air memenuhi kapasitas. Kemudian yang kedua, awan stratus berbentuk serat putih berwarna kelabu atau putih serta berlapis-lapis. Dapat menghadirkan hujan, baik hujan lokal dengan intensitas ringan atau hujan gerimis. Dan memiliki persebaran kabut yang luas dan tekstur yang tipis di langit. Selanjutnya adalah awan nimbostratus. Awan ini merupakan berbentuk tidak menentu dan cenderung berubah-ubah. Memiliki cakupan yang cukup luas di atmosfer atau di langit dan menghasilkan hujan ringan hingga sedang dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu adalah jenis awan berdasarkan ketinggiannya. Selanjutnya, berdasarkan pertumbuhan vertikal, yang pertama adalah awan cumulus. Awan yang bergumpal-gumpal dengan dasar rata seperti bulu domba yang lembut. Kemudian warnanya putih cerah dan abu-abu di dua sisi yang berbeda. Sering muncul saat musim kemarau atau saat langit cerah. Selanjutnya adalah awan cumulonimbus. Nah, awan ini adalah awan yang bergumpal luas dan vertikal. Biasanya sebagiannya telah hujan atau bagian bawahnya telah hujan, sedangkan yang bagian atasnya masih dalam berupa gumpalan es. Memiliki warna putih pada bagian atas dan kelabu gelap pada bagian bawah. Dapat menimbulkan petir, hujan lebat, dan badai. Nah, awan ini sangat dihindari oleh para pilot pesawat terbang karena bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas udara. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur iklimnya. Yang keenam, hujan. Hujan merupakan peristiwa jatuhnya titik-titik air atau es ke permukaan bumi. Jenis hujan ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah hujan orografis, ada hujan frontal, dan ada hujan zenital atau konvektif. Hujan orografis terjadi karena udara yang mengandung uap air bergerak menaiki lereng gunung yang semakin ke atas, semakin dingin sehingga terjadi kondensasi dan terjadilah hujan. Atau dengan kata lain, hujan orografis ini adalah hujan yang terjadi di lereng pegunungan. Kemudian yang kedua adalah hujan frontal. Hujan yang terjadi karena pertemuan massa udara panas dan dingin sehingga berkondensasi dan terbentuklah hujan. Biasanya hujan ini terjadi di wilayah lintang sedang. Dan yang terakhir adalah hujan zenital. Hujan yang terjadi karena udara naik akibat pemanasan air yang terus-menerus sehingga terjadilah kondensasi dan kemudian menyebabkan hujan.
Hujan zenital ini banyak terjadi di wilayah daerah tropis atau sekitar khatulistiwa. Nah, demikianlah yang dapat kita bahas tentang unsur-unsur iklim pada pertemuan hari ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Sekian dan terima kasih.